Mas Rudi akan menyampaikan sharingnya mengenai bagaimana mengelola cash flow. Karena masuk seret, tapi keluar harus terus, bagaimana mengelola cash flow di rumah sakit. Tentu sebenarnya settingnya juga bermacam-macam rumah sakit itu. Karena ada rumah sakit PT, ada rumah sakit yayasan, ada rumah sakit perkumpulan, ada rumah sakit daerah, settingnya berbeda-beda. Tetapi kali ini kita belajar bagaimana sebuah rumah sakit swasta mengelola cash flow-nya di tengah masa pandemi. Silakan Dr. Mas Sudi, 20 menit. Oke. Suara saya bisa didengar dengan baik ini, Mas Daniel? Jelas, jelas. Oke, izinkan saya share screen dulu ya. Sudah bisa dilihat, Mas Daniel? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Persi yang saya hormati, para pembicara, Pak Kadinkes, dan juga Bu Susi, Ketua Panitia, Moderator, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Yang pertama saya minta semuanya tidak lupa bahagia ya. Jadi silakan tersenyum karena kita bicara soal uang. Yang insya Allah moga-moga ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saya diminta oleh Pak Ketua dan juga Bu Komandan, Ibu Erwita, menyampaikan lesson learn sebenarnya. Jadi sekali lagi ini adalah lesson learn dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung terkait dengan kiat keberhasilan dalam klaim COVID, dan juga yang kedua adalah mengatur cash flow dalam situasi keterlambatan pembayaran klaim. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu ini sering sekali terjadi keterlambatan pembayaran klaim. Karena itu, karena itu lesson learn, tentu kami pertama nanti akan kami sampaikan sekilas tentang Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaan klaim di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan yang ketiga, pengelolaan cash flow di Rumah Sakit Islam Sultan Agung pada saat-saat terjadinya keterlambatan klaim. Oke. Bapak Ibu, rumah sakit kami ini tanggal 17 Agustus yang lalu ini berusia 50 tahun. Jadi kalau perkawinan ya berarti ulang tahun perkawinan emas ya, 50 tahun, karena memang rumah sakit kami ini berdiri tanggal 17 Agustus 71. Termasuk rumah sakit yang besar untuk swasta di Jawa Tengah. Dulu sebelum COVID tempat tidur kami lebih dari 400, setelah COVID karena ada perubahan struktur dari tempat tidur. Jadi kami kembangkan pada saat itu kami punya 120 bed untuk COVID. Ini melempati satu gedung itu full. Satu gedung full untuk COVID ditambah satu lantai di gedung yang kedua. Itu untuk pasien COVID. Rumah sakit kami termasuk rumah sakit pendidikan utama kelas B. Oke. Ini adalah yang belum tahu, yang belum pernah ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung, sekedar mengenalkan ini ya. Jadi rumah sakit kami termasuk luas. Jadi luasnya ada 7 hektar. Dengan 4 blok bangunan. Kalau luas tanah seluruhnya dengan punya Unisula itu 30 hektar di Jalan Kaligawe. Nah, silakan nanti kalau ada yang kepingin silaturahim ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung, sampaikan, insya Allah kami akan gelar karpet merah untuk semua
tamu-tamu ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Visi kami, jadi karena sebagai rumah sakit Islam ini memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga pembangunan peradaban Islam. Jadi kalau yang terkait dengan bagaimana mengembangkan peradaban Islam, jadi yayasan kami ini sangat-sangat support, termasuk kami yang menjadi pionir dalam hal mengembangkan rumah sakit dengan sertifikasi syariah. Ini moto kami, mencintai Allah, menyayangi sesama. Yang penting ini Bapak Ibu, bagi kami meaning statement. Jadi arti bekerja itu berkhidmat menyelamatkan umat. Ini merujuk pada satu ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 32 yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Saya kira ini juga bisa untuk rumah sakit yang lain. Bagi satu kebanggaan, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ini yang menjadi meaning statement kami. Bapak Ibu, rumah sakit kami di samping terakreditasi paripurna, rumah sakit kami adalah rumah sakit pendidikan. Bahkan menjadi rumah sakit pendidikan utama yang pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi sebagai rumah sakit swasta. Untuk rumah sakit swasta, rumah sakit kami adalah rumah sakit yang pertama mendapatkan sertifikasi sebagai rumah sakit pendidikan. Kami juga sebagai rumah sakit yang pertama yang mendapatkan sertifikasi syariah, serta sebagai rumah sakit yang telah 3 kali mendapatkan sertifikat gizi halal, bahkan yang pertama rumah sakit yang mendapatkan sertifikat laundry halal, Bapak Ibu. Bedanya apa dengan laundry yang lain? Dipastikan linen dari laundry di Rumah Sakit Sultan Agung, di samping lembut, bersih, wangi, yang tidak kalah penting adalah suci untuk melaksanakan ibadah. Di pelayanan rumah sakit kami ini, alhamdulillah untuk swasta ini sangat lengkap. Untuk bedah misalnya, itu hampir sebagian besar subspesialis bedah ada. Juga di penyakit dalam, serta di obstetri ginekologi. Dalam mengembangkan rumah sakit, kami ini mengembangkannya dalam bentuk layanan unggulan. Dan inilah yang nampaknya Bapak Ibu, sebagai mungkin sharing, yang bisa menyelamatkan dalam situasi apapun. Karena kami punya berbagai macam layanan yang sifatnya unggulan. Ada eye center, lasik center. Untuk yang lasik ini sampai sekarang ya masih sendirian di Jawa Tengah. Urologi Center, Cardiac Center dengan layanan unggulan kami ada layanan untuk kasus-kasus aritmia. Kemudian Onkologi Center, ini juga yang menyelamatkan kami juga. Skin Center, Stroke Center, Pain Center, ini sedang kita kembangkan betul dan saat ini juga berkembang dengan sangat baik. Ini terkait sedikit untuk rumah sakit. Bapak Ibu izinkan selanjutnya kami masuk pada pengelolaan klaim COVID di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bapak Ibu, klaim COVID dalam rumah sakit di masa pandemi paling tidak kita pahami terkait dengan kecukupan klaim, kemudahan klaim, dan kendala klaim. Tentang kecukupan, diakui apa tidak, disadari apa tidak, yang jelas klaim COVID itu sangat membantu rumah sakit dalam menutup biaya operasional pada saat masa pandemi. Akibat dari kebutuhan yang meningkat, di mana pasien yang lain turun, bahkan mungkin tinggal beberapa, klaim COVID ini menjadi sesuatu yang sangat penting terkait dengan keuangan rumah sakit.
Yang kedua, kemudahan klaim. Klaim COVID itu kita semuanya untuk klaimnya itu sebenarnya pelaksanaannya mudah karena mengadop sistem BPJS, kecuali bagi rumah sakit yang memang sebelumnya tidak bekerjasama dengan BPJS. Bahkan pada saat itu ada sosialisasi dan bahkan pada awal pandemi kementerian ini menyediakan fasilitas uang muka. Kalau seingat saya, Mas Daniel, jadi kami ini pernah 2 kali mendapatkan, seingat saya ini mendapatkan fasilitas uang muka, tapi setelah itu memang tidak ada lagi. Nah, tetapi ternyata memang muncul berbagai macam kendala. Kendala yang ada, diantaranya yang kita semuanya merasakan pembayaran tidak lagi tepat waktu. Tingginya dispute, terutama pada awal-awal. Tadi tepatnya Bu Susi saya kira menggambarkan ya. Jadi saya kira sama pada awal itu begitu banyak dispute. Hampir semua rumah sakit di atas 50% dispute-nya. Kemudian dokumen klaim yang tidak lengkap, ketidaksiapan perangkat aplikasi, dan juga jumlah verifikator dispute dari kementerian yang melakukan proses verifikasi ulang. Nah, ini adalah lesson kami, Bapak Ibu, pengelolaan klaim COVID di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Paling tidak 4 hal yang akan kami sampaikan, yaitu bagaimana lesson learned dari unit yang terlibat, kemudian bisnis proses klaim, target klaim, dan kiat pengelolaan klaim. Untuk unit yang terlibat, Bapak Ibu, mungkin hampir sama dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Susi. Jadi paling tidak untuk klaim COVID ini melibatkan 7 unit atau bagian pendaftaran di ruang perawatan isolasi, nanti akan kami sampaikan dalam bentuk bisnis prosesnya, kemudian penunjang, kasir, DPJP dan verifikator internal, kemudian pengolahan dari klaim, yaitu unit Kesmik, serta koder. Meskipun sebenarnya koder ini tidak seberat pada saat klaim untuk BPJS. Nah, Bapak Ibu, ini sekedar pengalaman dari kami. Dulu pada awal-awal BPJS tahun 2014, kami ini untuk klaim itu membentuk tim khusus, tim Kesmik. Tapi sekarang ini struktur organisasi Kesmik ini menjadi struktur yang utama. Jadi tidak ada tim, tapi ini melekat pada struktur yang ada di rumah sakit. Jadi kepala seksi Kesmik itu langsung di bawah kabid pelayanan. Karena yang paling banyak menangani pasien ini adalah dari pelayanan. Dulu memang kita jadikan tim khusus. Tapi karena rumah sakit ini kan 85% lebih pasiennya pasien COVID, makanya ini kita jadikan struktur yang utama. Di bawah kasih Kesmik, ini ada penanggung jawab koder, kemudian penanggung jawab klaim rawat jalan, dan penanggung jawab klaim rawat inap. Bapak Ibu, untuk COVID ini sebenarnya kan sama dengan BPJS, cuman di sini bedanya untuk koder tidak banyak tugasnya, karena hanya beberapa coding saja. Rawat jalan juga tidak begitu banyak, yang banyak sebenarnya adalah penanggung jawab untuk klaim rawat inap. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting terkait dengan bisnis proses untuk pengelolaan klaim, mulai dari pendaftaran. Saya kira ini hampir sama dengan yang tadi disampaikan Dr. Susi juga. Melakukan pendaftaran, kemudian menetapkan KIP, kemudian untuk yang pelayanan bagaimana kelengkapan rekam medik, kemudian melaksanakan pelayanan dan cek untuk kelengkapan berkas klaim. Kasir, verifikator internal, koder, kemudian pengelolaan klaim, kemudian pengajuan ke BPJS Kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan kementerian. Selanjutnya terkait dengan penetapan target.
target klaim. Jadi penetapan target klaim ini semaksimal mungkin dikirim setelah siap dengan mempertimbangkan jadwal pengiriman klaim berikutnya ya, karena ada ketentuan, jadi kita lakukan klaim itu setelah 14 hari kerja dan ada kadaluarsa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah komunikasi penyelesaian klaim. Selalu menjaga komunikasi dan koordinasi dengan verifikator BPJS dan juga kementerian. Oke. Ini adalah beberapa kiat terkait dengan pengelolaan klaim COVID. Yang utama itu adalah koordinasi dengan unit terkait. Makanya semua tadi yang terlibat, ada 7 unit atau bagian, ini kita buatkan grup WhatsApp dan Telegram. Jadi semua permasalahan itu bisa disampaikan di grup. Kemudian penyimpanan file. Ini penting Bapak Ibu karena suatu saat pasti ya, di samping untuk kepentingan klaim, tapi untuk kepentingan nanti kalau ada audit. Karena kebetulan rumah sakit kami ini mungkin karena sebagai rumah sakit yang paling banyak memberikan pelayanan ya, itu selalu menjadi rumah sakit tempat dilaksanakannya audit biasanya. Kemudian rekapitulasi data pasien dan komunikasi dengan verifikator BPJS. Untuk apa? Untuk misalnya penetapan kasus yang sulit, koinsiden dan juga komorbid, serta penetapan klaim dan pembayaran. Yang ketiga, Bapak Ibu, terkait dengan pengelolaan cash flow dalam situasi keterlambatan klaim. Ini kira-kira yang utama lah dari materi kami. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara pengelolaan cash flow, maka sebenarnya kita bicara terkait dengan manajemen kas. Ini sedikit teori saja Bapak Ibu. Jadi manajemen kas itu apa? Manajemen kas itu adalah proses dalam monitoring, analisa, dan mengolah aliran kas dari suatu bisnis atau aktivitas rumah sakit. Apa tujuannya? Paling tidak ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan operasional rumah sakit. Dan yang ketiga, mengetahui kemampuan usaha untuk menghasilkan arus kas. Apa pentingnya cash management bagi rumah sakit? Ini terkait dengan 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah risk and return, kemudian likuiditas, dan earning. Risk and return. Kita harus menjaga keseimbangan agar kas tidak terlalu banyak dan tidak kurang dikaitkan dengan investasi. Kas yang terlalu sedikit diinvestasikan tentunya akan mengurangi kesempatan mendapatkan return. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau rumah sakit itu kepingin aman, banyak kasnya, ya tentunya return-nya juga akan terkurangi. Kira begitulah. Yang kedua, likuiditas. Menjaga kemampuan membayar hutang jangka pendek menggunakan aset lancar. Dan yang ketiga, earning, yaitu kemampuan untuk menghasilkan laba. Ya. Bapak Ibu, memanage cash flow yang aman itu paling tidak ada 3 hal. Pertama, membuat perencanaan atau proyeksi cash flow. Jadi merencanakan sumber penerimaan dan merencanakan sumber pengeluaran. Yang kedua, menentukan titik aman cash flow. Ini dilakukan agar rumah sakit bisa tetap mempunyai kemampuan untuk operasional saat kebutuhan kas melebihi budget. Biasanya di rumah sakit kami, ini ya titik aman ini kita buat
3 bulan dari pengeluaran operasional biasanya itu. Tapi juga kadang-kadang juga bisa dalam kondisi tertentu bisa sangat berkurang. Kemudian melakukan pemantauan posisi kas. Ini dilakukan agar manajemen dapat segera melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan kas agar tidak mengganggu operasional rumah sakit. Nah, selanjutnya lesson learned dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Jadi pengelolaan manajemen kas di rumah sakit dalam situasi keterlambatan klaim COVID itu ada 3 hal ya, mungkin yang akan kami sampaikan. Pertama adalah prinsip pengelolaan penerimaan. Yang kedua nanti prinsip pengelolaan pengeluaran. Dan yang ketiga prinsip keseimbangan kas. Ini kalau bicara keuangan, kalau direktur utama biasanya agak ini ya serahkan aja lah ke direktur keuangan itu ya. Yang pertama prinsip pengelolaan penerimaan. Pertama, kami selalu menekankan pada seluruh semua orang yang ada di rumah sakit. Karena kami rumah sakit syariah, jadi penerimaan yang diterima adalah penerimaan yang menjadi hak rumah sakit. Selalu juga kami sampaikan kepada semua yang terlibat, jangan sampai kita melakukan upcoding, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mendapatkan penerimaan yang bukan hak kita. Ini yang kita tekankan. Karena kalau kita mendapatkan sesuatu yang bukan hak, itu kalau dalam kacamata rumah sakit syariah, itu tidak menjadikan keberkahan bagi rumah sakit. Yang kedua, kesepakatan. Penerimaan yang diterima dipastikan sesuai dengan yang disepakati dalam berita acara klaim. Pernah kami mendapatkan kiriman pembayaran cukup besar 2 kali yang sama. Waktu itu sampai nilainya 13 M. Nah, karena ini tidak sesuai dengan berita acara, kami sampaikan ke kementerian dan kemudian kita kembalikan. Yang terpenting adalah perencanaan. Penerimaan dikelola melalui perencanaan penerimaan. Jadi kita menyusun perkiraan penerimaan tahunan, triwulanan, bulanan, bahkan harian untuk memastikan kecukupan kas. Ini penting kita lakukan supaya apa? Supaya kita tahu betul perencanaan dari penerimaan. Dan yang keempat adalah pengelolaan, yaitu perencanaan penerimaan terpantau dan terhubung dengan sumber penerimaan dan pengeluaran. Dan tentunya ini saat ini sangat mudah karena semua rumah sakit ini kan sudah punya IT yang bagus. Yang kedua, prinsip pengelolaan pengeluaran. Pertama, ketepatan waktu pembayaran. Bapak Ibu, alhamdulillah rumah sakit kami ini seingat saya, jadi saya ini menjadi direktur sudah hampir 12 tahun ya. Seingat saya belum pernah kami ini terlambat membayar jasa dokter sehari saja, belum pernah. Bahkan kalau itu hari libur pasti akan kita ajukan. Termasuk juga sebagian vendor. Jadi selama ini kayaknya kita belum pernah untuk memberikan jasa dokter terlambat. Dan kita akan sampaikan kalau dokter sudah melakukan pelayanan, meskipun itu gagal bayar di BPJS, itu tetap akan kita bayarkan. Karena kita menganggap kalau ada kegagalan bayar, berarti itu bukan kesalahan dokter, tapi kesalahan manajemen. Kemudian mengatur waktu pembayaran, mengatur waktu pengeluaran atas pembayaran vendor. Kemudian perencanaan pengeluaran, ini perencanaan pengeluaran itu melalui perencanaan pengeluaran tahunan, triwulanan, bulanan. Dan bahkan perencanaan dibuat dalam bentuk harian. Serta pengelolaan untuk pengeluaran, yaitu pengeluaran diatur dalam termin-termin yang disesuaikan dengan perkiraan penerimaan.
prinsipnya Bapak Ibu adalah prinsip keseimbangan kas. Jadi kalau kas terlalu besar, maka rumah sakit dipastikan menjadi kurang produktif. Tapi kalau kas terlalu kecil, ya rumah sakit akan sulit melakukan kegiatan operasional. Nah, tentunya kita harus pandai-pandai bagaimana menciptakan keseimbangan kas dari rumah sakit. Ya kalau kas besar enak ya. Kalau kas besar ya kita bisa tidur nyenyak itu ya, nggak usah mikir gitu ya. Cuman ini nggak produktif rumah sakitnya. Tapi kalau rumah sakitnya terlalu kecil kasnya, ya senam jantung juga bagi kita ya. Karena kan darah rumah sakit itu kayak cash flow rumah sakit gitu ya. Kalau kita punya banyak misalnya, tapi kalau kasnya kebetulan keganggu ya kan juga nggak ada artinya. Ya. Bagaimana kalau kas terlalu kecil? Tentunya kalau kas terlalu kecil, hal yang diperlukan adalah mempercepat pemasukan dan mengatur pengeluaran. Dalam wujud apa kita bisa mempercepat pemasukan? Ini Bapak Ibu. Jadi mempercepat pemasukan itu bisa mulai dari kita meningkatkan penerimaan tunai dengan promosi atau diskon, konfirmasi dengan pihak ketiga untuk memastikan piutang dibayar sesuai jadwal, koordinasi terkait dengan penjadwalan COVID, kemudian memanage ini ya proses klaim dengan nominal yang paling besar yang kita dahulukan. Kalau kita dalam posisi kas kita kecil, ini bisa kita lakukan semuanya, termasuk koordinasi dan membangun kesepahaman dengan unit pelayanan dan klaim. Pentingnya pemenuhan target klaim terhadap kondisi kas rumah sakit dan juga mencari sumber-sumber penerimaan lain di luar yang rutin, misalnya kerjasama dengan perusahaan untuk pelaksanaan CSR, diklat dan sebagainya. Bagaimana cara mengatur pengeluaran? Kalau kas kita itu kecil, tentunya bisa ya, mulai dari pembelian secara kredit, reschedule investasi, manajemen stok persediaan. Kalau biasanya kita senang dengan stok yang banyak. Kalau saat kas kita kecil, kita bisa melakukan kembali bagaimana manajemen stok untuk persediaan. Bagaimana kalau kas terlalu besar? Langkah yang perlu diambil jika kas terlalu besar, tentunya yang pertama bisa kita lakukan investasi jangka pendek untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan periode selanjutnya. Bisa kita lakukan pengembangan pelayanan, upgrade pelayanan, dan juga berbagai macam pengembangan yang lain. Kesimpulannya, Bapak Ibu, jadi pengelolaan klaim COVID ini membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dari seluruh unit yang terlibat dalam pelayanan. Dan yang kedua, terkait dengan cash management, kas dalam situasi keterlambatan klaim dilakukan dengan pengelolaan hulu dan hilir. Pengelolaan hulu adalah pengelolaan dari sumber penerimaan melalui percepatan proses klaim di internal, dan untuk yang hilir adalah pengelolaan dari pengeluaran melalui pengaturan pembayaran dan investasi. Saya kira ini Mas Daniel dan Bapak Ibu semuanya sekedar share. Sekali lagi ini adalah lesson learned dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Demikian, terima kasih.